Perkenalkan, nama saya Agustin Siregar, nomor induk mahasiswa 1961 saya kelas manajemen malam 2 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan etika sistem informasi manajemen menurut pendapat saya sendiri. Pengembangan sistem informasi manajemen memerlukan sejumlah orang yang berketerampilan tinggi, pengalaman lama, dan memerlukan partisipasi dari para manajer organisasi. Sistem informasi manajemen yang baik adalah yang mampu menyeimbangkan biaya dan pendapatan serta tak terukur yang muncul dari informasi yang sangat bermanfaat. Sistem informasi mempunyai 3 tugas utama dalam sebuah organisasi. 1. Mendukung kegiatan usaha atau operasional. 2. Mendukung pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga adalah mendukung persaingan keuntungan strategis. Dalam suatu masyarakat yang memiliki kesadaran sosial, tentunya setiap orang diharapkan dapat melakukan yang benar secara moral, etis, dan mengikuti ketentuan hukum. Program etika adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai aktivitas yang dirancang untuk mengarahkan pegawai dalam melaksanakan pernyataan komitmen. Suatu aktivitas yang umum adalah pertemuan orientasi yang dilakukan bagi pegawai baru. Selama pertemuan ini, subjek etika mendapat cakup perhatian. Etika untuk pembuat teknologi informasi. Pembuat adalah orang yang menciptakan teknologi informasi. Biasanya adalah lembaga besar dengan para ahli teknologi di berbagai bidang. Namun tidak menutup kemungkinan pembuat ini merupakan individu. Dalam membuat teknologi informasi, tentunya harus memperhatikan etika IT yang tidak menjiplak atau mengambil ide. Etika untuk pengelola teknologi informasi. Pengelola adalah orang yang mengelola teknologi informasi. Misalnya adalah provider telekomunikasi. Etika bagi pengelola adalah merahasiakan data pribadi yang dimiliki oleh klien mereka. Selain itu juga tidak melakukan pelanggaran perundang-undangan ITE. Etika untuk pengguna teknologi informasi. Pengguna adalah yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu menyelesaikan masalah dan mempermudahkan pekerjaan mereka. Etika bagi pengguna adalah tidak melakukan atau menggunakan aplikasi bajakan yang dapat merugikan pembuat, menghormati hak cipta yang dimiliki orang lain, tidak merusak teknologi informasi. Menggunakan dan memanfaatkan teknologi merupakan hak bagi setiap orang, tetapi tidak semua orang memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Lalu bagaimana jika mereka tidak memanfaatkan teknologi secara tidak etis? Teknologi sebenarnya hanya sebagai alat. Faktor yang terpenting adalah manusia itu sendiri. Jangan sampai manusia membiarkan dirinya dikuasai oleh teknologi, tetapi kita harus bisa mengalahkan teknologi. Karena teknologi dikembangkan untuk membantu manusia dalam melaksanakan aktivitasnya. Semakin pesatnya teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini menunjukkan bahwa tidak ada batasan antara mana yang bersifat publik dan mana yang bersifat privasi. Teknologi yang ada terutama internet juga memberikan berbagai macam efek terhadap pola hidup manusia. Sangat bermanfaat sebagai media untuk belajar, komunikasi, promosi, dan sebagainya. Dalam bisnis, pengusaha juga memerlukan sistem informasi. Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai yang tinggi diperlukan suatu landasan yang kokoh. Hubungan antara CEO dengan perusahaan merupakan dasar budaya etika. Jika perusahaan harus etis, maka manajemen puncak harus etis dalam semua tindakan dan kata-katanya. Manajemen puncak memimpin dengan memberi contoh. Perilaku ini adalah budaya etika. Jadi kepribadian seorang pemimpin mencerminkan perusahaannya. 2 hal yang penting dalam manajemen untuk dihadapi. Memahami resiko moral dari teknologi baru. Perubahan teknologi yang cepat mengandung arti bahwa pilihan yang dihadapi setiap individu juga berubah dengan cepat. Begitu pula keseimbangan antara risiko dan hasil serta kekhawatiran kemungkinan terjadinya tindakan yang tidak benar. Perlindungan atas hak privasi individu telah menjadi permasalahan etika yang serius. Di samping itu, penting bagi manajemen untuk melakukan analisis mengenai dampak etika dan sosial dari perubahan teknologi. Mungkin tidak ada jawaban yang selalu tepat untuk bagaimana seharusnya perilaku, tetapi paling tidak ada perhatian atau manajemen tahu mengenai risiko moral dan teknologi yang baru. Yang kedua adalah membangun kebijakan etika organisasi yang mencakup permasalahan etika dan sosial atas sistem informasi.
Manajemen bertanggung jawab untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menjelaskan kebijakan etika organisasi. Kebijakan etika organisasi berkaitan dengan sistem informasi meliputi antara lain privasi, kepemilikan, akuntabilitas, kualitas sistem, dan kualitas hidupnya. Hal yang menjadi tantangan adalah bagaimana memberikan program pendidikan atau pelatihan termasuk penerapan permasalahan kebijakan yang dibutuhkan. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.